istimewa ya. Biasanya saya membahas tafsir Quran, membahas tentang kehidupan, tapi yang sekarang ini sangat-sangat spesifik. Temanya yaitu mertua teladan, menantu idaman. Ini mungkin di sini ada orang tua yang lagi cari mantu, atau mungkin ada seorang yang akan menikah, gimana caranya ya supaya bisa akur sama mertua. Ya, Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, kalau kita membahas tema tentang mertua dan mantu, ini kenapa ya pembahasan ini, karena rasanya tuh sangat relate, karena ini banyak banget yang ngalamin masalah antara mertua dan menantu. Dan kebanyakan masalah yang terjadi itu antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Betul? Ngalamin kayaknya agak malu-malu gitu ya. Kenapa begitu? Nah, mungkin ada beberapa hal sensitif tadi yang Kak Nana bilang mungkin kurang kita pahami. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan permasalahan, kita pahami dulu bahwa adanya mertua, adanya menantu itu diawali dengan hubungan pernikahan. Ya, hubungan pernikahan, sebab menikah maka ada hubungan kuat, yaitu hubungan mahram. Tadinya dia bukan sesiapa kita, tapi ketika kita menikah dengan suami, maka dia menjadi ibu mertua, ayah mertua kita. Tadinya kita nggak kenal ini siapa, tapi karena dia menikah dengan anak kita, maka dia menjadi anak kita juga, menjadi anak menantu kita. Nah, sebab pernikahan ini, makanya hubungan tersebut diabadikan dalam mahram yang mu'abbad, mahram yang abadi. Jamaah sekalian, ibu-ibu, hubungan menantu dengan mertua ini mahramnya mahram abadi. Jadi ketika ada seorang anak perempuan berpisah, ya, baik juga laki-laki, seorang anak berpisah baik perempuan maupun laki-laki, tapi karena ini adalah perspektif dari perspektif perempuan, ada seorang perempuan dia menikah, berpisah dengan suaminya, bisa berpisah sebab cerai, bisa berpisah sebab wafat, ya, maka ayah mertuanya itu menjadi mahram yang mu'abbad, mahram selama-lamanya. Kita berwudu, bersentuhan, nggak batal. Ini suami udah cerai Ustazah, suami udah meninggal dunia, bahkan kita menikah lagi misalnya, itu mahram orang tua suami yang pertama, orang tua yang menjadi mertua maka menjadi mahram mu'abbad. Apa namanya mahram mu'abbad? Selama-lamanya menjadi mahram kita. Jadi nggak boleh kita lupakan. Itu tandanya hubungan kita dengan mertua kuat, layaknya anak dengan orang tua. Nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas guru, nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas guru. Maka itu mahram yang mu'abbad. Dari situ aja bisa kita mengambil titik terang atau titik info buat kita bahwa istimewanya hubungan mertua dengan menantu. Meskipun berpisah tetap menjadi mahram yang mu'abbad, ya. Nah, oleh karena itu dasar-dasar yang melandasi agar langgengnya hubungan keduanya, baik pengen mertua menjadi mertua teladan maupun mantu menjadi mantu idaman, maka tentu ada kunci. Satu kuncinya yaitu bertakwa kepada Allah. Cuma satu kok kuncinya, takwa sama Allah. Apa sih takwa? Takut sama Allah. Kita ingin menjalankan peran kita sebagai menantu atau mertua semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi basicnya, dasarnya, kuncinya adalah baik mertua maupun mantu sama-sama punya ketakwaan kepada Allah. Kalau punya takwa, kalau dia tahu menjalankan ketakwaan, maka dia pasti akan menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Baik, ada 3 hal. Yang 3 hal ini bisa dilakukan bagi mertua juga menantu. Yang 3 hal ini menjadi kekuatan agar menjadi mantu teladan, mertua yang idaman. Oh, mertua teladan, menantu idaman, betul? Atau kebaliknya? Mertua teladan, menantu idaman. Ya, baik. 3 kuncinya. 1, anggap mereka
milik kita sendiri. Mohon maaf, anggap mereka seperti orang tua kita sendiri, dan anggap anak menantu seperti anak kita sendiri. Itu menjadi kalimat kuncian pertama. Meskipun kadang-kadang nggak bisa dong ustazah yang namanya orang tua sama mertua digabungkan. Dalam keadaannya memang orang tua kandung dengan mertua dalam hati pasti akan berbeda. Kenapa? Ya tentu berbeda. Ini kita bersama dengannya dari mulai nggak bisa apa-apa, dari mulai lahir nggak bisa apa-apa sampai bisa sampai besar, tentu ada ikatan batin khusus kepada orang tua kandung. Tapi kepada mertua ini kan baru 5 tahun, kenal baru 10 tahun, jadi mertua baru 20 tahun, 15 tahun, bagaimana bisa berimbang sama dengan orang tua kandung? Iya, berimbang sama tidak bisa. Bagaimanapun berimbang sama nggak bisa mertua dengan ibu kandung. Akan tetapi anggap orang tua, mohon maaf, anggap mertua adalah orang tua kita sendiri, yang dia berhak mendapatkan cinta, berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan perhatian. Meskipun dalam hati pasti yang hadir di sini mengakui nggak bisa disamakan antara mertua dengan ibu sendiri, nggak bisa disamakan antara ayah mertua dengan ayah sendiri. Semua dunia pun mengakui. Sebab apa? Sebab masa bersama kita dengan orang tua kandung tentu lebih lama daripada mertua. Tapi belajarlah menganggap orang tua sendiri buat mertua kita. Ya. Kenapa? Kalau diingat-ingat, ini kan mertua kita nih ngegedein anaknya laki-laki, udah gede, udah jadi, udah pinter, udah matang, pinter nyari duit, dinikahkan kepada kita. Itu mungkin bisa menjadi landasan dasar bahwa iya, orang tua mana, tentu itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua menyerahkan, menikahkan anak. Tapi pasti yang namanya orang tua nikahin anak tetap aja sedih-sedih juga. Tapi kan sunatullahnya memang seperti itu. Jadi karena itu, ini orang tua dari suami saya, ini orang tua dari pasangan hidup saya, sehingga selayaknya kita pun menganggap mereka adalah orang tua kita sendiri. Dan jamaah sekalian, urusan mantu sama mertua, kalau saja nih kita sebagai seorang istri bisa belajar untuk mensupport suami kita untuk bakti kepada orang tuanya. Suami kita nih, kita support, udah pak, sayangin ibu, iya nih ibu lagi gak punya duit, udah kasih, gitu ya. Itu maka kelak nanti yakin suami kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kita pun mendukung, mensupport, maka rumah tangga kita dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sifat paralel. Kita menghalangi suami kita bakti orang tuanya, terhambat baktinya dia kepada orang tuanya, sehingga takutnya macet rahmatnya Allah turun pada keluar rumah tangga kita. Tapi kalau kita mensupport, udah pak, apa yang orang tua kamu mau kasih, berikan perhatian, berikan cinta. Nggak punya uang kita kasih, punya uang perlu waktu kita kasih. Itu sebagai istri mensupport pasangan kita berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yakinlah rahmat Allah akan turun pada rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Jangan bikin jangan bikin suami kita bingung. Ada seorang anak yang bilang, pilih ibumu atau aku. Waduh, pilihan yang bingung. Sementara kayak yang namanya ibu dari lahir udah bersama kita sampai menikah. Nah ini bini, istri, emang sih udah 20 tahun, memang udah 15 tahun. Tapi kan biar bagaimanapun juga tetap harus kita, itu satu, bahwa kita sebagai seorang menantu berusaha untuk menganggap orang tua, mertua adalah orang tua kita sendiri, ya. Karena ketakwaan itu terletak pada pemahaman. Pemahaman nggak boleh seorang anak putus berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi suami. Seorang laki-laki nih, suami kita laki-laki, itu adalah milik ibunya. Insya Allah kalau kita menjalankan itu, rumah tangga kita akan dinaungi rahmatnya Allah,
kita menjadi mantu idaman, kita pun juga punya mertua yang mencintai kita karena kita paham, ya. Akan tetapi juga seorang mertua jangan asal-asalan juga gitu, mentang-mentang menantunya yang anak. Nah, harus mertua menganggap anaknya juga anaknya sendiri. Mohon maaf, terkadang permasalahan timbul itu karena mertua satu kepo. Ibu tahu kepo? Halo, assalamualaikum. Tahu kepo? Pengen masuk aja, pengen tahu aja urusan-urusan rumah tangga anaknya. Sudah, biarkan. Ketika sudah menikah, maka biarkanlah dia sudah dewasa, biarkan dia mencari solusi dari masalah-masalahnya. Jangan jangan masuk kecuali mereka minta. Mungkin mereka perlu nasihat kita, maka nasihatilah. Tapi kalau sekiranya mereka bisa menghadapi masalah sendiri tanpa perlu kita, maka kita pantau dari jauh. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah, tentu kita doakan. Tapi kalau keadaannya memang kayaknya ada yang beda nih sama anak kita nih, boleh kita bertanya sama anak kita yang laki-laki atau anak kita yang perempuan. Nah, ibu liatin kok kamu kayaknya ada perubahan. Kenapa nak? Kok kayaknya kurusan? Kenapa kok kusem? Kamu kok kayaknya kurang bahagia? Ada apa? Kalau anak kita mau cerita, biarkanlah, dengarkanlah, ya, dan dahulukan sifat objektif. Jangan mentang-mentang nih anak kita sendiri salah bener tetap dibenerin. Tetap yang namanya sehat adalah yang salah, yang benar. Oh, kamu kurang tepat, nah kamu jadi istri begitu. Biar bagaimanapun dia suami kamu, maka yakinlah sambil kita mendidik anak perempuan kita untuk berbakti kepada suaminya. Atau sebaliknya, jangan gitu, nah kamu anak laki-laki harus tanggung jawab. Biar bagaimanapun istri itu punya hati. Jangan begitu, udah pulang, jangan di sini misalnya. Jadi kita sebagai ibu ini menjadi mertua yang teladan. Sebab apa? Bu tidak selalu pro kepada anak kandungnya, tapi juga pro kepada menantu secara objektif. Maka pasti mantu sama menantu akan bilang, mertua idaman nih. Enggak melulu anaknya yang dibela, tapi kalau anaknya salah, pasti akan dikatakan salah. Tapi kalau saya benar, pasti dia akan membela saya. Nah, jadi artinya ibu mertua maupun menantu, anggaplah ibu menganggap mantu anak sendiri, menantu pun menganggap orang tua, menganggap mertua orang tua sendiri. Itu kunci pertama, ya. Meskipun pasti di hati tidak akan bisa berimbang dengan orang tua kandung, meskipun ibu dengan anak kandung tidak bisa berimbang nih anak kandung dengan menantu, tapi belajarlah untuk menganggap mereka seperti anak kita sendiri atau mertua kita sendiri, maka kelak nanti akan timbul rasa cinta. Insyaallah. Yang kedua, Bu, saling menghormati dan menghargai. Ya, maksudnya gimana? Nah, ini kan saya karena bahasan mantu mertua, jadi saya coba menjabarkan dari dua perspektif, ya. Menantu, hargai mertuamu. Kenapa? Karena dia bukan ibu kandungmu, maka dia pun juga mungkin ada sesuatu hal baru yang dalam kehidupanmu. Maka hormati, hargai. Apa keputusannya? Pasti orang tua ingin yang terbaik. Jangan selalu menyalahkan orang tua, jangan selalu menyalahkan mertua. Pun juga mertua kepada anak, hargai. Jangan mulu menuntut mantu tuh pengen sesuai yang kita inginkan, karena dia sekian puluh tahun dididik dengan didikan orang tuanya. Ketika masuk ke dalam lingkungan kita, pasti akan berbeda, perlu penyesuaian. Contoh, keluarga kita, ibu menerapkan anaknya semua harus rajin ke dapur, habis makan cuci piring, harus rapi-rapi, bersih-bersih. Kebetulan dapat mantu yang ama orang tuanya nggak pernah disuruh cuci piring. Ada yang begitu? Tanya. Kalau keluarga kita, keluarga yang mengandalkan asisten, kebetulan punya mantu dididik oleh orang tuanya menjadi orang yang rajin, nah itu enak. Rajin banget nih mantu, itu mah nggak usah permasalahan lagi, udah rajin dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang permasalahannya adalah kita mendidik, ayo jangan males, anak perempuan rajin, bangun jangan siang-siang, kan gitu ya. Kalau kita nih orang Betawi, orang Jakarta, pokoknya perawan nggak boleh bangun siang. Pokoknya kita nggak boleh bangun siang, jangan males untuk bersih-bersih, harus bantu-bantu gitu. Kebetulan anak laki-laki kita
mengandalkan asisten rumah tangga. Begitu nikah, bangun siang, cuci piring nggak mau, buka buah nggak bisa, nyapu nggak ngerti. Hormati dulu, beri pendidikan. Nah, gini caranya, jangan dijauhin. Kenapa? Dia sedang berproses. Pasti biar bagaimanapun menantu akan sangat senang apabila diberikan bimbingan oleh mertua dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebab menghormati, saling hormat, menghormati. Ya, jadi seorang ibu mertua paham, iya sih, ini anak menantu, orang tuanya memang penuh dengan apa ya, pokoknya service. Tapi ketika di sini dia harus mampu menjadi seorang perempuan, seorang istri yang mau ke dapur, mau nyuci piring, mau masak dan lain sebagainya. Pelan-pelan hormati kebiasaannya, maka nanti berproses dia pun juga akan respect sama kita. Pun juga seorang menantu, wahai menantu, tolong juga hormati orang tuamu, hormati mertuamu. Kenapa? Karena mertua itu terkadang punya standar yang memang tinggi. Kalau saja seorang mertua mau turun standarnya, menantu mau naikin kondisi keadaannya, maka akan ketemu di tengah-tengah. Mertua nggak terlalu menekan, menantu mau belajar, maka asyik tengah-tengah, bisa imbang. Jadi seorang menantu juga jangan dikit-dikit nyalain mertua, karena biar bagaimanapun mertua itu punya jiwa orang tua yang ingin anaknya selalu mendapatkan kebaikan. Contoh, ada dalam kehidupan nyata orang tua yang punya anak laki-laki itu nggak pernah sama, nggak pernah bebenah rumah. Tapi satu keadaan ketika menikah, seorang perempuan, seorang istri kedatangan menantu yang akhirnya nih suaminya atau anak laki-lakinya nyuci piring, nyapu, tuh mertua juga kaget. Loh, anak saya nggak pernah nyuci loh dulu, anak saya tuh nggak pernah nyapu loh dulu. Tapi kenapa ketika nikah, kenapa dia jadi masuk ke dalam jadi bebenah? Kan gitu ya. Mertua turunin standar, oh memang sudah ada perubahan. Si menantu pun juga naikin. Apa menantu naikin? Bahwa imbangin, jangan mau menang sendiri. Jadi kalau ada penyesuaian, maka insya Allah akan baik-baik aja. Jadi saling menghormati kebiasaan masing-masing. Dan yang ketiga yang terpenting adalah adil. Karena adil ini suka menjadi masalah. Ya, sering saya dapat curhatan dari menantu. Bukan hanya curhatan dari menantu, sering dapat curhatan dari mertua, yang dimana seorang mertua bilang, Ustazah, ketika menikah ini anak laki-laki saya nggak pernah datang ke rumah saya, perhatian kepada istrinya terus. Saya katakan, emang ketika menikah dia harus memberikan cinta kepada istrinya, akan tetapi seorang laki-laki, seorang anak yang sudah menikah tetap tidak punya kata putus untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu curhatan dari mertua, dari orang tua yang kurang dapat perhatian dari anaknya karena sudah menikah. Pun juga seorang menantu juga suka curhat sama saya, Ustazah, mertua saya tuh nggak adil sama saya. Saya tuh udah berbuat baik, sudah mencoba memberikan yang terbaik, belajar, tapi terkadang suka masih disalahkan. Nah, kalau saja masing-masing menempatkan sesuatu pada tempatnya, apa sih adil? Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim kebalikannya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang ketiga punya sifat adil, maka insya Allah, sekali lagi, bagaimana sifat adil? Menempatkan sesuatu pada takarannya, ya, bahwa saling mencintai, saling menghormati, insya Allah sifat adil akan tumbuh. Sifat adil itu akan ada ketika berasal dari sifat cinta, berasal dari sifat respect, berawal dari saling hormat menghormati. Sekali lagi, mertua turunin standarnya, seorang mantu naikin standarnya agar mertua mengatakan, ini mantu idaman saya, ini mantu idaman saya. Wahai menantu, supaya engkau juga mendapatkan
Tadi mertua ya, mertua mengatakan ini mantu idaman saya. Pun juga seorang mertua kalau ingin dikatakan ini mertuaan idaman saya, mertua idaman dan mertua yang istimewa buat saya, nggak pernah membanding-bandingkan saya dengan siapapun, maka yuk mertua juga belajar untuk memahami betapa banyak kekurangan-kekurangan menantu kita, bukan untuk disalahkan, tapi untuk dirangkul, maka kelak nanti akan timbul rasa cinta satu dengan yang lainnya, masing-masing akan menjalankan peran. Mertua menjadi mertua yang teladan, menantu pun menjadi menantu yang idaman, adil. Itu poin yang ketiga ya. Jadi insya Allah dengan menganggap mereka orang tua kita sendiri atau menantu kita sendiri, belajar meskipun tidak bisa berimbang dengan apa yang sudah kita miliki, nggak berimbang dengan orang tua kandung, nggak berimbang dengan anak kandung, tapi belajar untuk menganggap mereka orang tua atau anak kita sendiri. Yang kedua, menghormati. Apa maksudnya menghormati? Proses. Mereka besar dari lingkungan yang berbeda dengan bagaimana cara kita mendidik anak, maka proses itulah yang harus kita hormati. Kelak nanti kalau kita punya pengertian, mertua punya pengertian, menantu juga ngerti, maka kelak ketemu gitu. Ya, kadang-kadang ada seorang gini Bu, seorang mertua tuh ada yang kalau nggak suka sama mantu, ada yang ngomel, ada yang diem gitu ya, dicuekin, dicemberutin gitu. Ada yang begitu ya. Tahu nih kira-kira ibu-ibu tipe yang mana nih kalau sama menantu nih? Kalau salah, bawel. Ada juga yang nggak suka dengan menantunya, dicuekin 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah oleh karena itu hal tersebut yang terkadang bikin benteng, bikin jarak. Biar bagaimanapun yang paling utama adalah komunikasi. Cari waktu yang baik dengan bahasa yang baik, sifat adil, objektif, itu akan berpengaruh pada hubungan menantu dengan mertua ya. Dan oleh karena itu kita perlu memahami, sekali lagi, belajar jangan pernah berhenti. Belajar jangan pernah berhenti. Kalau kita menjadi seorang mertua, banyak belajar bagaimana memahami nih mantu kita yang ya emang pengen kita nggak kayak gitu, tapi dapetnya yang begini, tapi kita mencoba menghormatinya. Kita pahami bahwa mereka memang bukan dididik dengan didikan kita, dia dididik dengan didikan orang tuanya, tapi insya Allah kalau kita pelan-pelan memberikan masukan, maka mereka akan memahaminya. Pun juga seorang mantu biar paham, jangan dikit-dikit mentang-mentang nih mertua salah mulu ya. Justru support pasangan kita, justru jadikan mertua kita orang tua kita sendiri, maka insya Allah semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menyampaikan yang terakhir, jamaah sekalian, masalah yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah ketika kadang-kadang ya, ketika mertua punya sifat cemburu sama mantu. Jadi kalau mertua masih punya sifat cemburu sama mantu, itu bisa jadi pemicunya. Datang mantu punya gelang baru, ditanya, cakep gelangnya, dibeliin kemarin sama abang misalnya. Tuh kira-kira perasaan orang tua gimana nih? Panas. Adakah perasaan alhamdulillah, berarti anak saya menjadi anak yang bertanggung jawab, dia bisa menggembirakan istrinya. Atau yang kedua, ya Allah, kan dibeliin saya emas kayak begitu. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Wahai mertua. Kalau memang ada sifat cemburu, hilangkan. Karena biar bagaimanapun harusnya kita bersyukur anak kita bertanggung jawab dan bisa mencintai istrinya. Ya. Sekarang saya perspektif menantu, mana mantu. Kalau misalnya suami kita ngasih uang sama orang tuanya, kira-kira ngasih uangnya diem-diem apa bilang-bilang? Kalau suami ngasih uang sama orang tuanya diem-diem, berarti ada yang salah dengan kita. Tapi kalau suami memberikan uang kepada orang tuanya atau kepada kakak adiknya, tapi bilang-bilang, maka itu hubungan yang sehat. Kenapa? Karena pasti mungkin suami takut sama istri. Keterbukaan dan komunikasi itu penting. Tentu seorang suami memahami, pertama
kewajiban dia nafkahin istrinya. Tapi harta yang lain itu milik dia, dan silahkan kalau ingin memberi kepada orang tuanya. Nggak bilang pun nggak apa-apa. Cuma pasti suami akan melapor kepada istrinya, cerita sama istrinya, tadi habis ngasih duit ibu berapa pak? Deg-degan tuh istrinya. Kalau dikit alhamdulillah, kalau banyak justru kalau dikit kok segitu pak, mumpung orang tuamu masih ada, kasih. Kalau suami memberikan, iya saya ngasih agak gedean, alhamdulillah, berarti kita punya suami yang berbakti sama orang tuanya. Juga kadang-kadang kecemburuan itu ada pada kita seorang menantu. Mohon maaf, kita sebagai seorang istri cemburu kepada mertua, akhirnya ngelihat mertua adalah rivalnya, mantu adalah rivalnya. Itu yang akan menjadi benteng perpecahan. Oleh karena itu sekarang jadilah kita semua tim, kita sekeluarga. Wahai mantu, jangan melihat mertuamu adalah rival, jangan melihat mertuamu adalah apa? Rival itu apa namanya? Lawan. Saingan. Kalau mertua mau datang, suami gak cerita sama kita, bu, ibu mau datang, tuh jangan deg-degan. Apalagi dia mau dibawa nih, apalagi dia mau diminta nih, ntar kurang perhatian. Nah kalau gitu tuh berarti ada yang salah pada hati kita, wahai seorang mantu. Pun seorang mertua begitu. Ketika ada sesuatu cinta, ada sesuatu pemberian yang diberikan anak kita kepada istrinya, katakan alhamdulillah, anak saya punya rezeki. Dia tahu bagaimana memperlakukan seorang perempuan. Jadi permasalahan yang sering timbul adalah kadang-kadang sifat cemburu dan sifat cemburu, ya, itu yang harus kita hilangkan. Insya Allah kelak kan di sini pasti kita di sini ada sebagai menantu, kita pun di sini ada sebagai mertua. Maka ketika kita bisa berbuat baik kepada mertua kita punya mertua, perlakukan mertua kita terlebih dahulu, maka kelak ibu bakal dapat anak menantu yang hormat sama ibu, ya. Karena kenapa? Dalam baginda hadis dari baginda Rasulullah SAW, birru aba'akum, baktilah kepada orang tuamu, tabirrukum abna'akum. Maka maqala Nabi SAW, bakti kepada orang tuamu, bakti kepada kedua orang tuamu, maka kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Cintai mertuamu, sayangi mertuamu, kelak nanti kau akan punya mantu yang mencintaimu. Mudah-mudahan kita semua menjadi mertua yang teladan, menantu yang idaman. Amin ya rabbal alamin.